الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah alladhi farada as-salata 'alal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli bakiyat wa ala faniyat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة للذكر. وقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadratil muhtaramin, ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang tanpa terkecuali hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid dan mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib yang dhaif dan fakir berwasiat bil khusus untuk diri pribadi, umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya bil arkan wala bil lisan. Imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi. Mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, wajtinabi nawahi, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini di masjid yang mulia ini termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini, walaupun di cuaca yang terik, kita masih diberi kenikmatan, kesempatan serta kesanggupan. Kenikmatan sehat dan afiat. Kita masih diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini guna bersama-sama menunaikan ibadah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Jika kita telik dan perhatikan, masih banyak di luar sana yang Allah beri kesempatan, baik saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan anak ataupun orang tua kita, Allah beri kesempatan hidup, Allah beri kesempatan sehat dan afiat, tapi belum tentu Allah beri kesanggupan melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini bersama-sama dengan kita menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu kita biqaulina alhamdulillah ya rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai makhluk yang hidup di muka bumi ini, tentunya makhluk yang beradaptasi, yang bersosial,
tidak luput daripada yang namanya ujian, atau di dalam Quran disebut cobaan. Nah, bagaimana kita menyikapinya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah artinya yaitu zikrullah. Apa artinya zikrullah? Dekat dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibadah ini terbagi menjadi dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah ritual. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah sosial. Tapi kita tidak tahu hanya selalu fokus pada ibadah-ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah ritual saja. Mengapa demikian? Karena ibadah mahdhah, ibadah ritual tidak mengeluarkan modal. Sementara ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, yaitu kita mengeluarkan modal. Contohnya apa? Infak, sedekah dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa ibadah ghairu mahdhah ini adalah sarana penunjang daripada ibadah mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Seperti sekarang ini, sholat. Seperti apa? Puasa di bulan Ramadan, zakat di Idul Fitrinya, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Dan ghairu mahdhah salah satunya kita luput karena kita selalu fokus kepada ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah ritual. Sementara ghairu mahdhah, ibadah-ibadah sosial kita lupa. Dan Allah sudah peringatkan di dalam surah Al-Ma'un, kalau orang yang ibadah mahdhah saja tanpa diiringi ibadah ghairu mahdhah, ia adalah pendusta agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Dia adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Serta tidak menghiraukan kepada fakir dan miskin. Bayangkan, orang yang menelantarkan anak yatim, tidak mau menolong fakir miskin, dia adalah pendusta agama. Ada satu kisah yang sangat menarik, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang ahli ibadah, seumur hidupnya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan maksiat. Dan dia lupa pekerjaan-pekerjaan ghairu mahdhah, yaitu ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang non-ritual, yaitu sosial. Suatu ketika orang yang ahli ibadah tersebut meninggal dunia, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mizan, dia langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surga dia berbicara atau bertanya kepada malaikat. Bertanya tapi sambil yakin. Duhai malaikat, saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tentunya karena amal ibadah saya selama hidup di dunia. Saya selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, tanya lagi orang tersebut. Oh, enggak bisa malaikat. Pasti saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah hamba yang lakukan selama di muka bumi. Tidak ada satupun maksiat yang hamba lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab lagi malaikat, bukan. Baik malaikat, kalau jawabannya bukan, timbang kembali, kata orang tersebut. Kata malaikat, oke, kita timbang kembali. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ditimbanglah kembali amal ibadah si hamba Allah tersebut yang selama hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah, yaitu ibadah-ibadah mahdhah, ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditimbang kembali amal ibadahnya yang dilakukan selama di dunia itu
hanya mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa 2 kelopak mata saja. Bayangkan, seumur hidup ibadah diimbali atau dihadiahi sama Allah, hadiahnya hanya 2 kelopak mata saja. Bagaimana dengan saya, bagaimana dengan kita yang ibadahnya pun harus diingati dengan azan. Itu pun banyak yang tidak mau datang ketika azan berkumandang di masjid. Maka ketika tersebut bertanya kembali, lalu apa yang memasukkan hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, duhai malaikat? Maka menjawab malaikat, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah pun karena rahmat Allah, meskipun dijamin maksum, bersih dari dosa, tapi semua antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmat ini kita dapat gapai untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Harus diimbangi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Untuk menutupi celah-celah atau kekurangan-kekurangan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah fas'au ila dzikrillah, senantiasa ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat, bukan hanya ibadah-ibadah ritual saja, ibadah mahdhah saja, tapi ibadah ghairu mahdhah yang pahalanya kadang-kadang tidak dapat terhitung atau tidak dapat terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, menyantuni anak yatim, menolong fakir miskin, berinfak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, siapapun orang yang perlu pertolongan kita, maka di situ ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak hanya di situ saja, ibadah-ibadah mahdhah pun penting. Yang paling sederhana saja, yang paling dasar saja, ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat saja dulu. Innas salata tanha anil fahsai wal munkar. Kuncinya salat saja dulu, ibadah-ibadah lainnya pasti mengiringi, pasti mengikuti. Mau infak, mau sedekah, mau naik haji, mau zakat, mau puasa, ketika salatnya tartil, salatnya benar, salatnya rapi, maka bisa dijamin 100% ibadah-ibadahnya juga baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sholat kita Senin Kemis ibaratnya, ada yang spesialis maghrib saja, kadang isya hilang, kadang subuh juga nggak mau bangun. Nah, ketika ibadah mahdhah, sholat dulu yang paling dasar, kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ibadah-ibadah lainnya baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalu ibadah min ibadillahi as-shalah. Ketika dihisab di yaumil qiyamah nanti, ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka ketika salatnya baik, maka baiklah amal perbuatan yang lainnya. Ketika sholatnya tidak baik atau buruk, maka buruklah amal ibadah yang lainnya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penutup khutbah yang singkat ini, mari kita bermuhasabah, introspeksi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah ritual kita diimbangi dengan ibadah sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta kita tidak kita bawa mati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kita sudah ditunjukkan ketika kita dikafani, kain kafan kita tidak bersaku. Jadi tidak ada apapun yang kita bawa kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik intinya di penutup khutbah ini, kita memaksakan diri untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala daripada masuk nerakanya Allah secara sukarela. Kita paksakan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat bukan cuma hanya gerakan jasmani saja, utamanya gerakan hati. Kalau hati kita gelap,
hati kita hitam, tidak akan menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cahayailah hati kita, terangilah hati-hati kita, zikrilah kepada Allah dengan ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini di masjid yang mulia ini senantiasa dijadikan hamba-hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak punya apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihah, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling nasihat menasihati akan kebaikan dan kebajikan, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati akan kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqallu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي للموت بفعل ما يرضى وبترك ما لا يرضى والصلاة والسلام على سيدنا محمد من المعاصي لا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال والبنين ويجعل لكم جنة ويجعل لكم نهارا. وقال تعالى تذاكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصحابة رسول الله أجمعين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا غادي الحاجات.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعيننا واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum wa dzkuru ala ni'mati yazikum wa la dzikrullahi akbar ya'lamu tasna'un aqimis shalah.